Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat pagi, bersua kembali dengan saya dalam mata kuliah Dialektologi untuk pertemuan yang ke-6 dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang melalui saluran TTET, saluran kebanggaan para mahasiswa. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas pembeda dialek. Sebelum kita membahas topik ini, selalu saya ajak, marilah kita berpikir positif dan berpikir sehat, karena berpikir positif dan berpikir sehat adalah kehidupan. Para mahasiswa, ikutilah uraian pokok bahasan pada pertemuan yang ke-6 ini, yakni pembeda dialek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pertemuan yang ke-6 mata kuliah dialektologi ini, kita akan membicarakan topik bahasan unsur pembeda dialek. Para mahasiswa, kita akan jelaskan antara dialek dan bahasa. Dialek merupakan bagian dari bahasa atau subbahasa. Dialek adalah salah satu varian dalam satu bahasa. Di lapangan atau suatu wilayah geografis, kita perlu menentukan apakah suatu tuturan yang secara umum kita sebut dengan istilah dialek, isolek, sebagai sebuah bahasa atau hanya sebagai sebuah dialek dari satu bahasa atau dalam satu bahasa. Para mahasiswa, untuk menyebut suatu tuturan isolek sebagai bahasa atau hanya sebagai dialek, perlu adanya ukuran atau unsur pembeda dialek. Lalu pertanyaannya, apa unsur-unsur linguistik sebagai pembeda dialek itu? Dialek dapat dibedakan nanti jika kita lihat dari beberapa unsur ini. Yang pertama, unsur pembeda dialek adalah unsur fonologis atau variasi fonologis. Yang kedua, unsur morfologis atau variasi morfologis. Yang ketiga, unsur leksikal atau variasi leksikal. Yang keempat, unsur sintaksis atau variasi sintaksis. Yang kelima, unsur semantik atau variasi semantik. Para mahasiswa, seperti yang pernah dijelaskan di awal, dalam penelitian dialektologi pada umumnya hanya ada 3 unsur yang banyak memperlihatkan perbedaan variasi atau tuturan tersebut, yakni unsur fonologis, yang kedua unsur morfologis, dan yang ketiga unsur leksikal. Sedangkan di bidang unsur sintaksis dan unsur semantis sangat kecil memperlihatkan perbedaan variasi tuturan. Para mahasiswa, kita jelaskan satu persatu unsur pembeda dialek tersebut. Yang pertama adalah unsur fonologis, atau kita sebut tadi adalah variasi fonologis. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari atau mengkaji sistem bunyi dalam bahasa. Anda juga sudah tahu bahwa hal yang dikaji adalah jenis bunyi, jumlah bunyi, distribusi bunyi, fonotaktik, penentuan fonem, jenis fonem, jumlah fonem, alofon, dan distribusi fonem. Para mahasiswa, variasi fonologis adalah variasi tuturan atau istilah yang terdapat dalam bidang fonologi. Biasanya cakupan variasi bidang fonologi ini adalah variasi bunyi atau fonetik dan variasi fonem atau variasi fonemis, bidang fonemis. Jadi ada variasi fon atau bunyi dan ada variasi fonem. Para mahasiswa, contoh-contoh variasi fonologis ini akan banyak kita temukan nanti di dalam penelitian dialek. Misalnya, variasi bunyi dalam bahasa Minangkabau ada bunyi r dan ada bunyi r, seperti bare dan ada bare. Ada karambi, ada karambie atau kelapa.
Variasi bunyi dalam bahasa Minangkabau juga seperti ada iya dan ada iye, seperti bayi ada bayi atau bayar, lapie ada lapie atau pukul. Jadi ada iya dan ada iye. Para mahasiswa, contoh variasi fonologis dalam bahasa Jawa ada u dan ada juga ada manu, burung. Variasi bunyi dalam bahasa Jawa seperti ada i dan i, bibit ada bibit atau benih. Variasi bunyi bahasa Jawa juga ada coro atau kecoa, jadi ada o dan ada o. Variasi bunyi dalam bahasa Jawa juga ada glotal dan ada k seperti anak, ada juga anak. Para mahasiswa, berikutnya variasi fonem dalam bahasa Minangkabau. Ada fonem A bervariasi dengan O seperti bare, ada bore atau beras. Variasi fonem dalam bahasa Minangkabau juga ada wa dan ada u, ada talua dan ada talu seperti telur. Variasi fonem dalam bahasa Jawa juga ada variasi fonem M dan ada nge, sum-sum dan ada sum-sum, isi tulang. Ada juga D dengan T, gendeng ada genteng, jadi genting. Para mahasiswa, berikutnya yang kedua adalah unsur morfologis atau variasi morfologis. Anda juga sudah mempelajari bidang morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji atau mempelajari persoalan morfem bebas, morfem terikat, kata, bentuk kata, perubahan kata, proses morfologi seperti afiksasi, reduplifikasi, pemanyebukan, termasuk juga morfofonemik. Para mahasiswa, variasi morfologis adalah variasi tuturan atau isolek yang terdapat dalam bidang morfologi ini. Variasi bidang morfologi itu seperti variasi afik, pronomina posesif, persona ketiga tunggal, dan sebagainya. Variasi pronomina dalam bahasa Minangkabau misalnya untuknya ada misalnya kironyo, ada juga kiroe, misalnya kiranya. Rumahnya ada juga rumae atau artinya rumahnya. Demikian juga variasi afik dalam bahasa Minangkabau. Ada kan, ada juga an, seperti ini jaian atau jaikan atau jahitkan, dudukan atau dudukkan atau dudukkan. Variasi pronomina dalam bahasa Jawa seperti afik kean dengan an, seperti keponakan ada juga ponaan. Variasi pronomina dalam bahasa Jawa juga seperti afik no, ada ke, ada ake, seperti pemek no, pemek ke, pemek ake, jemurkan. Para mahasiswa, yang berikutnya adalah unsur leksikal atau variasi leksikal. Variasi leksikal adalah variasi tuturan atau silat dalam bidang leksikon atau kata. Perbedaan bentuk leksikon atau kata untuk makna kata atau kelas yang sama. Misalnya, variasi leksikal dalam bahasa Minangkabau seperti ada cie, ada juga aso, artinya satu. Variasi leksikal dalam bahasa Minangkabau yang lain adalah ada kudian, ada pangabisan, artinya terakhir. Para mahasiswa, variasi leksikal dalam bahasa Minangkabau yang lain juga kita pernah menemukan ada sampelo, ada juga kaliki, yang berarti pepaya. Variasi leksikal dalam bahasa Minangkabau yang lain adalah ada ciliang, ada kondiak, yang artinya babi. Para mahasiswa, contoh variasi leksikal yang lainnya dalam bahasa Jawa adalah ada sepi, ada sintru, artinya sepi. Ada telah rambat, ada sabrang, artinya ketelah rambat. Para mahasiswa, kita masuk pada yang keempat, yakni variasi sintaksis atau unsur sintaksis. Sintaksis
adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan frasa, klausa, dan kalimat. Unsur yang dibicarakan di dalam sintaksis adalah struktur frasa, struktur klausa, dan struktur kalimat. Contoh variasi sintaksis dalam bidang frasa dalam bahasa Jawa seperti bukune Ali artinya buku Ali dengan bukune deke artinya bukunya. Ada juga sang buku artinya buku saya. Ada juga bukune Ali atau buku Ali. Para mahasiswa, berikutnya kita bicarakan variasi semantik atau yang kelima dalam unsur semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji persoalan makna. Perbedaan semantik adalah perbedaan makna leksikal. Perbedaan semantik ini juga adalah perbedaan pada aspek makna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam pembeda dialek, bukti-bukti variasi sintaksis dan variasi semantik ini sangat kecil atau sangat sedikit ditemukan dalam kajian perbedaan dialek di dalam satu bahasa. Para mahasiswa, contoh variasi semantik ini dalam bahasa Jawa bisa kita jelaskan seperti sawi, bahasa Jawa baku, artinya sejenis sayur. Kemudian juga ada sawi, dalam bahasa Jawa Banyuwangi, artinya ketelak pohon. Jadi ini adalah variasi semantik walaupun ada berkaitan. Para mahasiswa, perbedaan semantik atau variasi semantik terjadi karena adanya kata-kata baru atau perubahan fonologis atau pergeseran dan bentuk yang berbeda. Para mahasiswa, perubahan semantik, ini artinya perubahan semantik, bukan fonologis atau pergeseran, berkaitan dengan sinonimi dan homonimi. Sinonimi adalah padan kata atau sama makna, adalah atau merupakan pemberian nama untuk yang berbeda untuk objek atau makna yang sama atau rujukan yang sama. Para mahasiswa, contoh variasi bidang semantik atau sinonim ini seperti ada Jipang, ada juga Jepan, artinya labu siam. Ada Jipang, ada Jepan, labu siam. Contoh variasi bidang semantik lainnya adalah ada klener, ada pula semaput, artinya pingsan. Klener, kemudian ada lagi semaput, artinya pingsan. Para mahasiswa yang berbahagia, begitulah perbedaan atau variasi dialek atau perbedaan dialek dilihat dari segi 5 bidang itu. Untuk variasi semantik lainnya bisa kita lihat seperti ini, tadi juga sudah dijelaskan, adalah variasi bidang semantik antara Jepang dengan Jepan, labu siam, ada klenger dengan semaput, artinya pingsan. Dalam variasi semantik ada juga terjadi geseran yang dikenal dengan homonimi, yang merupakan pemberian nama yang sama untuk hal atau objek semantik yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda. Contoh variasi bidang semantik atau homonimi ini dalam bahasa Jawa, misalnya ada mari bahasa Jawa Solo, sembuh dari sakit, sedangkan ada lagi mari dalam bahasa Jawa Malang, artinya setelah atau sesudah. Demikian juga contoh variasi bidang semantik atau homonimi ini dalam bahasa Jawa yang lainnya adalah ada bayah dalam bahasa Jawa Semarang berarti itik jantan muda, sedangkan bayah dalam bahasa Jawa lainnya adalah itik
betina muda. Jadi ada itik jantan muda dan ada itik betina muda. Jadi terdapat variasi itu di dalam bahasa Jawa di sini. Para mahasiswa, demikianlah uraian kita pada pertemuan yang ke-6 ini dengan topik bahasan pembeda dialek. Para mahasiswa, Anda selalu saya sarankan untuk memperkaya wawasan Anda dengan sumber-sumber lainnya untuk topik bahasan pada pertemuan yang ke-6 ini. Sampai jumpa, sampai bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Irmanto SPD MHum untuk pertemuan yang ke-7 berikutnya dalam mata kuliah dialektologi ini. Sampai jumpa.